Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Zulianti dari Tadris Matematika C IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis pada remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang memiliki pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama yaitu sifat dasar gen. Sifat dasar gen terdiri dari genotip. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetik aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Genotip sendiri merujuk pada keadaan genetik suatu lokus maupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh kromosom. Yang kedua yaitu fenotip. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip meliputi ciri fisik seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu reaction range atau rentang reaksi. Rentang reaksi yaitu rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Sandra Skar menjelaskan rentang reaksi ini bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi. Misalnya, seorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Yang kedua yaitu metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat landasan herediter suatu perilaku. Herediter sendiri yaitu sifat bawaan dari ayah ibunya. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor keturunan dari ayah ibunya atau faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara merespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chis dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu yang pertama, anak bertemperamen muda atau easy child. Biasanya memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru, atau bisa disebut juga dengan mudah diatur. Yang kedua yaitu anak bertemperamen sulit atau difficult child. Cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang ketiga yaitu anak yang bertemperamen lambat, menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitasnya yang rendah. Bisa saja disebut dengan anak yang lambat atau loading lama. Interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, dan genotip aktif lingkungan. Yang pertama yaitu genotip pasif dengan lingkungan. Terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Ini dari keturunan ayah ibunya, ayah ibunya kan sudah cakap membaca.
Terus ayah ibunya ingin anaknya juga cakap membaca, jadi ayah ibunya menyediakan buku bacaan bagi anak-anaknya supaya jadi cakap membaca seperti mereka. Yang kedua yaitu interaksi genotip evokatif dengan lingkungan. Terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Ya, karena anak yang aktif dan suka tersenyum itu sosialnya lebih nyatu daripada anak yang pasif dan pendiam. Yang ketiga yaitu interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Yang terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Yang pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja di dalamnya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Jadi, yang kedua ini pengalamannya itu tidak berasal dari kedua orang tuanya maupun lingkungannya, tapi berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Yang pertama yaitu 4 kurva tumbuh kembang. 4 kurva tumbuh kembang adalah pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak, dan kepala, serta kelenjar limfoid. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Yang pertama, faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Dalam keadaan terhambat penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya setelah kondisi negatif tersebut diatasi. Kekuatan pengaturan kembali ke kondisi semua ini diperkirakan memiliki dasar genetik. Yang kedua, kecepatan kematangan yang berbeda diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala yang selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Yang ketiga yaitu pengaturan berdasarkan umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Yang dialami masa remaja biasanya identik dengan masa pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi pada selama masa remaja awal. Yang pertama yaitu batasan dan determinan pubertas. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, masa tubuh, dan faktor mutu makanan. Yang kedua, perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialihkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dua jenis hormon utama yang paling penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks bagi laki-laki dan estrogen adalah jenis hormon seks bagi perempuan. Perubahan fisik. Yang ketiga yaitu perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Untuk selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Ada dua pandangan yang akan saya jelaskan, yaitu pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif dan pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu pandangan Piaget terlebih dahulu. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Yang kedua, pandangan Brunner tentang
perkembangan kognitif. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu perkembangan intelektual ditandai dengan meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan. Yang keempat, interaksi antara guru dan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Dan yang keenam, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekadar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif berdasarkan pada tingkah lakunya yang sesuai tahapnya. Terima kasih, demikian yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.